Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara untuk membeli laptop bekas dari seseorang yang belum kita kenal dan ketemu di suatu tempat tertentu. Oke, langsung saja ya teman-teman. Hal yang perlu diperhatikan apabila kita hendak membeli laptop bekas. Yang pertama adalah kita harus cek fisik laptop secara keseluruhan. Jadi, laptop tersebut dari samping kiri kanan, atas bawah, kita harus perhatikan fisik casing laptop tersebut. Apakah ada yang pecah atau retak, atau apakah ada casing yang renggang. Setelah itu, kita lihat di bagian bawah laptop tersebut. Apakah segel masih ada? Apakah baut-baut ada yang hilang? Dan yang paling penting dalam pengecekan fisik adalah pada bagian engsel. Itu yang paling penting. Kalau engselnya kendor, lebih baik tidak usah dibeli. Karena hal itu dapat mengganggu kinerja dari laptop tersebut. Karena tidak bisa buka tutup ya. Oke, langkah kedua, kita harus masuk ke menu BIOS. Pada saat kita tekan tombol power, kita harus masuk ke menu BIOS. Kenapa? Takutnya BIOS dari laptop tersebut ke password. Itu termasuk minus ya teman-teman. Kalau bisa BIOS-nya tidak ke password. Cara masuk BIOS itu tergantung dari jenis laptop tersebut atau merek laptop tersebut. Bisa kita menekan tombol escape, F1, F2, F10 atau F12. Oke, langkah ketiga teman-teman. Cek spesifikasi laptop seperti prosesor, RAM, kapasitas harddisk, dan VGA dari laptop yang akan kita beli. Bagaimana cara mengecek prosesor dan RAM dari laptop adalah kita klik ini pada Windows 10 ya teman-teman. Klik kiri bawah pada bagian bawah. Lalu di sini kita tuliskan DX Diag. Nah, ini DX Diag. Lalu kita klik DX Diag tersebut, maka akan muncul tampilan seperti ini. Di sini kita bisa melihat teman-teman ya. Ada tanggal saat ini, nama komputer name-nya, ada operating sistemnya itu apa, ada manufacturer-nya, itu mereknya, ada modelnya, tipenya, ada versi BIOS, dan di sini dia yang paling penting, apa prosesor dari laptop tersebut dan berapa kapasitas memori dari laptop tersebut. Contohnya di sini prosesor Intel Celeron dan memorinya 2 GB. 2 GB ya. Lalu kita lihat displaynya yaitu VGA-nya di sini Intel HD Graphic dengan kapasitas total sekitar 931 MB. Setelah kita tahu prosesor RAM dari laptop tersebut, kita butuh tahu berapa kapasitas harddisk dari laptop yang akan kita beli. Caranya pada pojok kiri bawah klik kanan, lalu klik disk management. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Disk management. Di sini tertulis 465,76 GB itu sama saja dengan 500 GB. Artinya kapasitas harddisk dari laptop tersebut adalah 500 GB. Kenapa 465,76 GB? Sisanya itu adalah untuk sistem dari harddisk tersebut, teman-teman. Oke, setelah langkah ketiga selesai, kita masuk langkah keempat. Cek hardware laptop meliputi LCD, keyboard, touchpad, port USB, webcam, DVD airway, suara, dan WiFi. Yang pertama, LCD. LCD kita lihat pada tampilan putih seperti ini.
Perhatikan apakah ada warna merah, garis merah. Lihat di pojok kanan atas, pojok kiri atas, pojok kiri bawah, dan pojok kanan bawah. Perhatikan, kalaupun ada white spot namanya putih-putih di sekitar ini, tetapi tidak banyak, itu tidak masalah teman-teman ya, namanya juga laptop second. Yang paling tidak enak atau nggak bagus adalah putih di pojok kanan atas, pojok kanan bawah, atau putih di pojok kiri bawah dan pojok kiri atas dan pojok kiri bawah, atau sepanjang kanan, dari kanan atas ke kanan bawah ada putih-putih, itu tidak bagus ya teman-teman, itu namanya white spot yang tidak bagus. Oke. Selanjutnya teman-teman, kita lihat cek keyboard. Bagaimana mengecek keyboard? Bisa kita masuk ke Microsoft Word atau Notepad, lalu kita tekan tombol 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 perlahan-lahan, QWERTY, ASDFG. Ya, seperti itu pengecekan keyboard teman-teman. Lalu pengecekan touchpad ya, memang dari awal kita sudah mengecek touchpad ya, klik kanan, klik kirinya kita cek ya, apakah keras atau seperti apa, apakah berfungsi dengan normal. Selanjutnya kita cek port-port USB dari laptop tersebut. Bagaimana mengeceknya? Lebih baik menggunakan hard disk eksternal kalau bisa. Kalau tidak bisa, gunakanlah flash disk. Coba satu-satu portnya ya. Kenapa lebih baik menggunakan hard disk eksternal? Karena pernah ada kasus sebuah laptop saya cek menggunakan flash disk, dia aman-aman saja. Pada saat saya colokin hard disk eksternal, laptop tersebut tiba-tiba mati. Saya tidak menyebutkan mereknya. Merek laptop yang saya cek tersebut. Setelah itu teman-teman, kita cek webcam. Bagaimana mengecek webcam? Ini pada Windows 10. Di bagian kiri bawah menu pencarian, klik, lalu ketikkan kamera. Pada Windows 10 kameranya sudah ada ya teman-teman, kita tinggal klik ini, maka kalau kameranya normal dia akan langsung muncul dan gambar kita kelihatan. Setelah itu teman-teman, kita cek DVD RW. DVD RW teman-teman harus membawa DVD atau CD, kaset CD ya teman-teman, lalu digunakan untuk mengecek DVD dari laptop tersebut kalau DVD-nya memang ada. Setelah itu teman-teman, kita masuk pengecekan suara. Nah, ini yang paling penting teman-teman ya. Bagaimana cara mengecek suara dari sebuah laptop? Caranya di bagian kanan bawah itu ada gambar berbentuk suara ya teman-teman. Itu diklik kanan, lalu klik sound, tunggu sebentar ya teman-teman. Nah, ini sudah muncul, lalu itu klik tab playback, klik speaker, klik properties, klik advance, dan dengarkan teman-teman. Nah, itu speakernya sebelah kiri normal dan bunyi. Harusnya dia 2 kali bunyi karena untuk mendengar speaker sebelah kanan. Tapi pada kasus laptop ini, speaker kiri saja yang bunyi, speaker kanannya tidak bunyi. Karena bunyi hanya sekali, harusnya 2 kali. Dengarkan sekali lagi. Nah, dia harusnya bunyi lagi. Kalau dia bunyi lagi, itu berarti menunjukkan speaker kanan normal. Oke, begitu teman-teman. Kita lanjut pengecekan WiFi. Biasanya di pojok kanan sebelah bawah, bagian bawah ya, ada lambang WiFi, itu ditekan saja. Lalu dikonekkan ke hotspot HP saudara ya teman-teman. Dikonekkan ke hotspot HP saudara. Nah, baru kita tes dengan menggunakan browser. Nah, di browser ini kita bisa ketikkan apa saja ya teman-teman. Kalau dia tampil, berarti WiFi-nya berfungsi dengan baik. Begitu teman-teman ya, cara pengecekan WiFi. Selanjutnya teman-teman, ini yang paling penting. Langkah kelima, cek kinerja laptop dari Task Manager. Caranya bagaimana? Kita klik kanan bagian
tab bawah ini, taskbar bawah, taskbar, lalu klik Task Manager. Tunggu sebentar ya teman-teman. Nah, jendela Task Manager sudah terbuka. Nah, di Task Manager yang paling penting teman-teman adalah itu bagian performance. Teman-teman bisa lihat di sini bagian performance-nya. Yang paling penting itu adalah CPU. Nah, tunggu pergerakan grafik dari CPU ini. Tunggu pergerakannya ya. Dari kanan ke kiri. Dari kanan sampai ke kiri, dia pergerakannya rata-rata di bawah 100%. Ini kuncinya. Harus di bawah 100%. Itu menunjukkan kinerja dari CPU laptop yang akan dibeli adalah bagus. Kalau rata-rata grafik dari CPU 100% semua mulai dari kanan ke kiri, lebih baik laptop tersebut jangan dibeli karena laptop tersebut mengalami kerusakan CPU. Setelah itu kita bisa melihat di sini memori tertulis 1,6 per 1,9. Memang memori dari laptop ini 2 GB. Kenapa dia sampai 1,6? Karena kita banyak membuka menu. Multitaskingnya banyak kita lakukan ya teman-teman. Makanya dia banyak memakan memori. Dan yang ketiga ini lihat, ini adalah hard disk dari laptop tersebut. Hard disknya lihat rata-ratanya di sini harus di bawah 100% sama seperti CPU ya. Grafiknya harus di bawah 100% pergerakan dari kanan ke bawah. Kalau dia 100% semua, mulai dari kanan ke bawah, itu menunjukkan hard disknya rusak ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Berikutnya WiFi. Nah, di sini WiFi berjalan normal karena pergerakannya dari kanan ke kiri dia ada. Lihat di sini 100 KB per second. Itu rate transfer data dari WiFi-nya. Nah, jadi ini normal ya. Ada pergerakan, ada grafik ya yang ditampilkan. Jadi yang paling penting ya teman-teman dari langkah kelima ini mengecek kinerja laptop adalah dari performance task manajernya ya teman-teman, dari CPU harus di bawah 100%. Kalau dia 100% dari kanan ke kiri jangan dibeli. Itu adalah merusak CPU-nya. Oke teman-teman, sekian dan terima kasih. Sampai ketemu lagi di tutorial berikutnya ya. See you.